football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menjawab spekulasi yang mengaitkan tentang dirinya dengan timnas Jerman. Klopp digadang-gadang sebagai pengganti Joachim Löw setelah penampilan buruk dari Panzer di UEFA Nations League 2020-2021. Timnas Jerman memang gagal melangkah ke semifinal UEFA Nations League usai kalah 0-6 dari timnas Spanyol pada Rabu 18 November 2020. Klopp mengaku bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran melatih timnas Jerman di masa depan. Untuk saat ini, Klopp mengaku masih ingin fokus menangani Liverpool. Oliver Giroud terpinggirkan di dalam skuad Chelsea. Ia tak banyak mendapatkan kesempatan tampil oleh pelatih Frank Lampard. Bintang asal Prancis itu pun akan mempertimbangkan masa depannya di The Blues pada Januari nanti. Kontrak Giroud sendiri di Chelsea sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2021. Namun, dirinya lebih memilih untuk angkat koper lebih cepat dari Stamford Bridge jika situasinya di sana tidak berubah. Sejauh ini, Inter Miami menjadi klub yang sangat ingin meminang jasa Giroud. Cuplikan video insiden menghebohkan tengah viral di media sosial. Insiden memalukan terjadi saat pertandingan kasta kedua Liga Inggris antara Preston North End versus Sheffield Wednesday. Lantaran back Preston North End, Darnell Fisher terciduk meraba alat kelamin pemain lawannya. Kejadian ini terjadi ketika Fisher awalnya menjaga Patterson di dalam kotak penalti. Namun, Fisher terlihat dengan sengaja meraba alat kelamin Patterson sebanyak 2 kali. Kini pihak FA tengah melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut dan sang pelaku bisa terancam hukuman yang berat. David Beckham menandatangani kontrak kerjasama selama 3 tahun bersama EA Sports. Awalnya, pihak EA Sports memberikan angka 30 juta pounds atau setara dengan 565 miliar rupiah. Tapi, setelah melalui proses negosiasi, kedua belah pihak sepakat pada nilai 40 juta pounds atau 755,5 miliar rupiah per 3 tahun. Bayaran ini ternyata lebih besar daripada bayaran yang Beckham terima selama berkarir sebagai pemain. Ia digaji sekitar 100.000 pounds per pekan saat masih memperkuat MU. Selain itu, Beckham juga mengantongi bayaran yang hampir sama saat menandatangani kontrak dengan LA Galaxy pada 2007 yang bernilai 25 juta pounds selama 5 tahun. Pelatih Arsenal Mikel Arteta marah besar usai penyerang sayapnya Nicolas Pepe harus mendapatkan kartu merah pada laga melawan tuan rumah Leeds United. Pepe diusir keluar lapangan usai kedapatan secara sengaja menanduk kepala Özcan Alioski. Seusai pertandingan, Arteta pun meluapkan kemarahan dirinya terhadap tindakan tak terpuji yang dilakukan Pepe sehingga membuat timnya rugi. Itu tak bisa diterima. Saya telah berbicara dengannya dan itu tidak bisa diterima. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menegaskan bahwa bek Rafael Varane tak akan dijual di tengah isu transfernya ke Manchester United. The Red Devils diyakini sudah lama mengincar Varane dan raksasa Liga Primer Inggris itu tampaknya siap mengajukan tawaran, namun Zinedine Zidane menepis spekulasi tentang masa depan pemain asal Prancis berusia 27 tahun itu di Santiago Bernabeu. Madrid akan mempertahankan bek yang telah berada di El Real sejak 2011 itu. Gerard Piqué harus menepi selama berbulan-bulan akibat cedera lutut. Pelatih Barcelona Ronald Koeman tak perlu pusing memikirkan penggantinya. Ia dapat mempromosikan bek tim Barcelona B Oscar Mingueza untuk menggantikan bek berpengalaman tersebut. Selain itu, gelandang Frenkie de Jong juga bisa mengisi posisi Piqué bersama Clement Lenglet karena Barcelona menghadapi 10 pertandingan sebelum akhir tahun. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan prestasi. Ia kini menjadi pemain Juventus pertama yang mencetak gol dalam setiap 5 pertandingan pertamanya dalam setiap musimnya di Liga Italia. Sejak era 3 poin dimulai mencatatkan namanya dalam sejarah panjang klub bianconeri itu. Bagi pelatih Juventus, Andrea Pirlo, ex-bintang MU dan Real Madrid tersebut menjadi contoh baik bagi semua pemain. Dia adalah seorang kampiun sejati dan bisa memberi contoh kepada semua orang di sekitarnya, baik di pertandingan maupun ketika latihan.
Juan Cuadrado mendapatkan kepercayaan dari Andrea Pirlo untuk menjadi kapten Juventus ketika mengalahkan Cagliari dengan skor 2-0 dalam Giornata 8 Serie A 2020-2021. Cuadrado membeberkan perasaannya ketika ditunjuk menjadi kapten Juve dalam pertandingan tersebut. Mantan pemain Chelsea itu mengaku sangat bangga. Kepercayaan yang diberikan Pirlo ini dapat meningkatkan motivasinya bermain setelah beberapa musim bergabung dengan Juventus. Zlatan Ibrahimovic gabung AC Milan pada Desember 2019 lalu. Namun, pemain berusia 39 tahun tersebut mengaku ia sebenarnya nyaris gabung ke Bologna. Pasalnya, di sana ada satu orang yang begitu dikaguminya sejak lama, yakni Sinisa Mihajlovic. Ibra mengaku termakan rayuan Mihajlovic, sehingga hampir saja merapat ke Bologna. Namun, pada akhirnya ia urung gabung ke Renato Dall'Ara karena Milan kemudian datang menariknya ke San Siro. Romelu Lukaku membuat pengakuan tentang timnya. Inter Milan usai menang 4-2 atas Torino dalam Liga Italia. Lukaku jujur mengakui bahwa Inter yang sekarang belum bisa disebut sebagai tim besar. Inter kesulitan pada 2/3 pertandingan dan baru bisa bangkit ketika mendapatkan tamparan. Sejujurnya, kami belum bisa disebut tim besar. Bukan hal bagus kesulitan seperti kami selama 60 menit pertama. Kami bermain sangat buruk. Musim panas kemarin, Juventus melepas beberapa pemain dan diantaranya adalah Douglas Costa dan Miralem Pjanic. Namun kabarnya bisa ada lebih banyak pemain yang dilepas oleh Juventus. Tetapi hal itu tampaknya tak akan terjadi karena campur tangan Andrea Pirlo. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Pirlo memblokir transfer keluar 3 pemain. Pemain yang pertama adalah Adrien Rabiot. Pirlo menahannya di Juve karena kagum dengan aspek fisik dan mentalnya. Pemain berikutnya yang dihentikan penjualannya adalah bek Merih Demiral serta Danilo. Borussia Dortmund berhasil mengalahkan tuan rumah Hertha Berlin dengan skor 2-5 dalam laga lanjutan Bundesliga. Kemenangan itu juga diwarnai oleh rekor dari Youssafa Moukoko. Ia menjadi pemain termuda yang mencatatkan debutnya di Bundesliga karena saat dimainkan sebagai pemain pengganti di menit ke-85, ia masih berusia 16 tahun lebih 1 hari. Rekor tersebut ia catat setelah DFB, Federasi Sepak Bola Jerman, mengubah aturan soal pemain muda yang diizinkan untuk bermain di Bundesliga, yakni sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, sehingga membuat Moukoko bisa menjalani debutnya di Bundesliga. Striker Dortmund, Erling Haaland, memberikan pujian setinggi langit kepada Youssafa Moukoko. Pujian itu ia lontarkan usai Dortmund menang 5-2 atas Berlin, di mana Haaland sukses mencetak 4 gol. Selain Haaland, Moukoko juga mendapatkan perhatian pada laga itu karena melakukan debut pada usia 16 tahun 1 hari dan menjadi pemain termuda yang pernah mentas di Bundesliga. Haaland memberikan pujian kepada Moukoko, yang menurutnya merupakan pemain dengan bakat terbesar saat ini. Juan Bernat mengomentari isu Sergio Ramos ke PSG. Kontrak Ramos yang akan berakhir pada Juni 2021 membuatnya terus dikaitkan dengan berbagai klub top di Eropa. PSG adalah klub yang kabarnya akan menjadi tujuan berikutnya bagi sang bek. Bahkan, Le Parisien juga kabarnya menawarkan kontrak selama 3 tahun kepada pemain 34 tahun tersebut. Namun Bernat memastikan bahwa PSG tidak berminat untuk mendatangkan Ramos ke Parc des Princes. Kendati demikian, dia memujinya sebagai pemain luar biasa selama bertahun-tahun pada posisinya. Dari lanjutan Liga Premier Inggris pekan ke-9, Wolverhampton Wanderers bermain imbang 1-1 melawan Southampton. Bermain di Stadion Molineux, Southampton lebih dulu memimpin berkat gol dari Theo Walcott di menit ke-58. Berselang beberapa menit kemudian, Wolves mampu samakan kedudukan lewat gol Pedro Neto di menit ke-75. Pada laga lainnya, Burnley menang tipis 1-0 atas Crystal Palace. Di ajang Liga Spanyol, Athletic Bilbao pesta 4 gol tanpa balas kala menjamu tamunya Real Betis. Keempat gol Bilbao tercipta melalui Ander Capa, Iker Muniain, Alex Berenguer, serta bunuh diri dari Victor Ruiz. Kemenangan ini membuat Bilbao naik ke posisi 8, sementara Real Betis berada di urutan ke-12.
Lionel Messi tidak dibawa dalam skuad Barcelona untuk bertandang ke markas Dinamo Kiev dalam lanjutan Liga Champions tengah pekan ini. Pelatih Barca Ronald Koeman mengistirahatkan La Pulga setelah bermain di seluruh dari 11 pertandingan pertama di musim ini. Selain Messi, gelandang Belanda Frenkie de Jong juga tidak masuk ke dalam skuad. Pencoretan Messi dan de Jong ini dilakukan murni untuk mengistirahatkan mereka dan bukan karena alasan yang lain. Pelatih Juventus Andrea Pirlo menilai kebugaran Paulo Dybala semakin membaik. Ia kini memutar otak untuk memainkan trio Dybala, Alvaro Morata, dan Cristiano Ronaldo saat Bianconeri menjamu Ferencváros pada Liga Champions tengah pekan ini. Ketiga penyerang tersebut belum pernah bermain bersama di musim ini. Ini terjadi karena Pirlo lebih sering bermain dengan formasi dua penyerang. Morata dan Ronaldo menjadi andalan pelatih 41 tahun ini di lini depan Juventus. Penikmat sepak bola Inggris bakal dibolehkan menonton pertandingan di stadion lagi. Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan kebijakan baru pengganti lockdown yang bakal berakhir pada 2 Desember mendatang. Kebijakan ini membolehkan para fans untuk bisa datang ke stadion bergantung pada di wilayah mana lokasi stadion tersebut, apakah di tingkat pertama, kedua, atau ketiga. Untuk stadion yang berada di area tingkat 1, sejumlah 4.000 penonton dengan jarak yang sudah ditentukan bakal diizinkan masuk ke stadion atau setengah dari kapasitas maksimal stadion mana yang paling sedikit. Sementara itu, stadion di area tingkat 2 bakal bisa menggelar laga dengan dihadiri 2.000 fans berjarak atau separuh dari kapasitas maksimal stadion. Untuk stadion yang berada di area tingkat 3 masih belum boleh menggelar laga dengan dihadiri penonton. Pemuncak klasmen EPL, Tottenham Hotspur harus menghadapi kenyataan pahit. Pasalnya, mereka dinyatakan mengalami kerugian sebesar 63 juta pounds atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Kerugian ini dialami Spurs karena mereka hanya mampu melaju hingga babak 16 besar Liga Champions musim 2019-2020 lalu. Selain itu, keputusan operator Liga Inggris yang melarang hadirnya penonton di stadion juga turut memberi dampak negatif. Sebuah gambar yang mengejutkan terunggah ke media sosial baru-baru ini. Gambar tersebut diindikasikan sebagai kode bahwa pemain AC Milan, Hakan Calhanoglu, bakal menjadi penggawa Juventus. Calhanoglu terlihat berfoto dengan rekan senegaranya yang saat ini memperkuat Bianconeri, Mary Demiral. Situasi Calhanoglu sendiri di Milan sedang pelik. Kontrak miliknya akan berakhir pada Juni 2021 dan sampai sekarang belum ada kata sepakat soal kesepakatan baru. Striker andalan AC Milan Zlatan Ibrahimovic kabarnya mengalami cedera hamstring. Ibra baru saja tampil oke saat Milan menggasak Napoli 3-1 di pekan ke-8 Serie A akhir pekan lalu. Namun, ada hal yang mengkhawatirkan setelahnya. Ibra ditarik keluar pada menit ke-79 dengan kakinya tampak mengalami masalah. Usai berada di bench, terlihat paha kaki kiri Ibra dibebat es. Hal itu memunculkan kekhawatiran bahwa Ibra mengalami cedera hamstring. Akibatnya, Ibra setidaknya harus menepi selama 10 hari. Alen Halilovic akhirnya berhasil menemukan destinasi klub baru setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh AC Milan beberapa waktu lalu. Mantan wonderkid Barcelona itu dipastikan akan mengenakan seragam Birmingham City mulai detik ini. Pihak klub Inggris itu memboyong Halilovic dengan status bebas transfer. Kedatangan Halilovic diharapkan mampu mengangkat kembali performa Birmingham sekaligus mewujudkan asa untuk bisa tampil di kompetisi Liga Inggris. Real Madrid dipastikan kehilangan dua andalan, Karim Benzema dan Kapten Sergio Ramos saat menghadapi Inter Milan dalam duel krusial di grup B Liga Champions di Giuseppe Meazza tengah pekan ini. Kedua pemain itu dikabarkan belum pulih dari cedera yang dideritanya. Tidak hanya dua pilar itu, tetapi bek Eder Militao juga absen karena belum pulih dari virus menular. Sebaliknya, gelandang Casemiro sudah sembuh dari virus tersebut dan siap diturunkan lawan Inter. Antoine Griezmann akhirnya angkat suara terkait rumor perseteruan dengan Lionel Messi yang kembali memanas. Ia dengan tegas menambahkan pernyataan mantan agennya dan sang paman yang menyudutkan rekan setimnya itu. Sebelumnya, kedua orang itu sempat secara terbuka menyalahkan Messi terkait masa-masa sulit yang dijalani Griezmann di Barca. Hal ini sempat mencoreng citra Griezmann di mata fans Blaugrana. Griezmann sendiri mengaku sudah lama tak menjalin komunikasi dengan mantan agen dan pamannya. Namun, Griezmann tak
menampik pernah punya masalah dengan Messi. Namun itu terjadi semusim sebelum ia bergabung dengan Barca. Griezmann pernah membuat kecewa Messi setelah menolak kemungkinan pindah ke Barca sewaktu masih memperkuat Atletico. Penolakan tersebut ternyata membuat La Pulga sakit hati. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!